Oyo, podcastnya Youth. Oke, halo lagi teman-teman YOC. Akhirnya kita berjumpa lagi di dalam sesi podcast selanjutnya. Nah, teman-teman YOC, kali ini di dalam podcast YOC selanjutnya kita akan membahas satu tema yang pastinya menarik, yaitu kita berbicara soal pelayanan. Nah, teman-teman YOC, hari ini tentunya saat aku ngebahas tentang tema pelayanan ini, aku tidak sendirian. Takutnya kalau bahas sendirian kan sesat ya. Jadi ada seseorang yang menemani aku nih untuk kita ngebahas soal tentang tema pelayanan. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, silakan Pak Riki. Iya, halo teman-teman YOC semuanya. Terima kasih ya kita bisa bertumbuh bersama-sama dan juga berkumpul di sini. Saya bisa berjumpa, kita bisa podcast bersama-sama. Ya. Dan saya senang bisa ngobrol-ngobrol bersama-sama di sini. Ya, mungkin boleh nih kalau kata peribahasa ya Pak Riki, tak kenal itu maka tak sayang. Mungkin Sweet boleh kenalan sekali. dulu nih. Ini Pak Riki ini siapa sebenarnya? Atau mungkin ada yang pertama kali, loh, siapa ini tiba-tiba diundang? Gitu. Gerejanya di mana? Atau mungkin ada pelayanan apa? Silakan, boleh. Oke, thank you. Ya teman-teman, saya kalau nama panjangnya Rikstovan Riki Palendeng, tapi biasa panggilnya Riki. Oke. Ya, jadi saat ini saya melayani di Gereja Kebangunan Kaum Allah di Tangerang, GKKA Tangerang, seperti itu. Melayani sebagai gembala sidang di sana. Dan saat ini juga saya sedang menempuh studi S2, ya, sedang menyelesaikan, sudah tahap akhir, cuma belum kelar ini. Waduh, oke. Kalau boleh tahu tuh Ya. studi tentang apa tuh Pak? Saya studi tentang ibadah, jadi sedang mengambil di STT Reform Indonesia. Oh, Ya, mantap. majornya ibadah. Oke. Gitu-gitu bro Tim. Wah, guys, berarti kita hoki nih. Lagi pas banget kita lagi ngomongin ibadah, narasumbernya juga lagi studi akhir bahkan tentang ibadah gitu ya, tentang pelayanan. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai diskusinya hari ini Pak Riki. Oke. Jadi makanya hari ini temanya adalah tentang pelayanan harus. Nah, mungkin pertama kali ini kita bicara soal keharusan di dalam melakukan pelayanan. Karena ini menjadi satu hal yang sebenarnya sangat core ya. Yap. Untuk anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana kita melihat pelayanan itu sebagai keharusan? Mungkin itu dulu nih sebagai pembuka nih Pak Riki. Boleh. Iya. Saya ini mikir terus kata harus itu. Kata harus itu. Apa pelayanan itu harus ya? Iya. Gitu ya. Kalau harus kan artinya wajib, kudu, nggak boleh enggak. Ya Yes, kan? Harus betul. gitu kan. Kamu harus pelayanan, kamu harus begini, bla 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 seperti itu. Dan biasanya kan kata itu seringkali ya konotasinya jadi kayak negatif ya. Kata harus kayak sama kita kayak diperintah. Nah, tapi satu sisi kalau lihat firman Tuhan kan ya memang Tuhan minta, Tuhan perintah, ya kan, untuk melayani. Tapi sekarang bagaimana kita merespon, menangkap istilah kamu harus pelayanan seperti itu. Nah, kita Oke. meresponnya dengan rasa apaan sih? Masa mau pelayanan aja dipaksa-paksa seperti itu? Iya. Kan harus sesuai hati dong, ya Nah, kan? iya, Nah, kayak betul, gitu. Ini saya teringat malah saya coba ngajak kita untuk mikir kembali waktu manusia diciptain ya. Oke. Ya itu ke situ dulu sebelum masuk pada pelayanan mungkin dalam gereja. Waktu manusia pertama kali diciptakan, itu Tuhan ciptakan kan dengan satu maksud ya. Iya. Satu maksud waktu dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 itu ngomong seperti ini Tuhan. Saya bacain ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Apa maksudnya menurut gambar rupa Allah? Tuhan lanjutkan seperti itu. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan seterusnya. Baru Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Dan kemudian Tuhan memberikan mereka kuasa untuk sebagai perwakilan Allah. Ya. Ditekankan lagi dalam Kejadian 2 ayat 15. Waktu itu Tuhan ngomong ke mereka. Narasi firman Tuhan mengatakan Tuhan Allah mengambil mereka, menempatkan di Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Berarti manusia pertama kali diciptakan sudah dengan satu tujuan, jadi wakil Allah. Artinya melayani Allah untuk sebagai perwakilan dalam menguasai, dalam pengertian positif ya, untuk mengusahakan dan memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Berarti pertama kali manusia ada aja Tuhan desain itu sebagai wakilnya dia untuk melayani dia. Kata melayani sudah ada di situ.
Ya kan? Jadi secara umum kalau kita mengatakan harus nggak melayani, ya memang kita didesain untuk itu. Kalau cuma ngomong singkat ya, memang kita didesain untuk itu, seperti itu. Tapi itu kan bicara umum. Nanti ada orang yang bisa ngomong, oh berarti kan melayani kan kalau lihat di Kejadian kan melayani semuanya, nggak harus ibadah kan, nggak harus di gereja kan. Iya. Berarti kan bisa aja tuh gitu. Iya. Nah itu, untuk yang itu kita akan tentunya bahas lebih lanjut nanti ya Pak Riki ya. Tapi ini adalah satu hal yang sangat menarik ya teman-teman ya. Tadi aku boleh highlight sedikit apa yang diomongin sama Pak Riki gitu tentang Imago Dei. Dari awal kita diciptakan memang untuk melayani. Jadi sebenarnya memang kayak tidak ada bantahan ya Pak mengenai itu. Atau kita apakah bisa berkilah lagi atau kayak gimana tuh Pak sebenarnya? Ya, kalau kita didesain untuk itu, terus kalau kita bilang tidak harus melayani, terus kita didesain untuk apa? Pertanyaannya, ya kan? Kalau tidak untuk connect dengan Tuhan, meresponi dan menjadi wakil Allah di dunia untuk melayani Dia lewat menata, memelihara seluruh ciptaannya, terus kita hadir untuk apa? Dicipta untuk apa? Jadi kalau bilang nggak ada bantahan, menurut saya ya dalam pengertian tertentu ya mungkin iya ya. Kita ya memang didesain untuk itu, seperti itu. Bahkan kalau kita lihat misalkan saya kepikiran juga misalkan waktu di bangsa Israel dibebaskan ya oleh Musa, ya kan? Mereka kan nggak langsung ke tanah Kanaan, mereka pergi ke Gunung Sinai dulu. Untuk betul. Apa? Untuk dapat 10 perintah Tuhan, ya kan? 10 hukum Tuhan. Di pasal 20 itu Tuhan memulai dengan aku Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari Mesir. Sekarang kamu harus obey, harus taat. Nih ada 10 perintah. Jadi karena aku yang memulai beranugerah menyelamatkan kamu, sekarang kamu taat padaku. Ya 10 perintah, kemudian lanjut di pasal-pasal berikutnya, pasal 24 mulai berbicara ada perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Di situ mulai bentuklah dan akhirnya berjalan terus, mulai bentuk kemah pertemuan, tempat semuanya. Harun ya dan keturunannya akan diangkat menjadi imam untuk melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Terus bergerak nanti pasal 32, waktu itu kan kasus anak lembu emas, ya kan? Waktu itu Musa marah, mewakili kemarahan Tuhan. Musa berkata, siapa yang mau memihak Tuhan? Sini. Cuma satu suku yang memihak Tuhan, Lewi. Ya. Nah, setelah itu di Bilangan itu di Bilangan pasal yang ketiga itu Tuhan ngomong, ya Tuhan ngomong bahwa Dia memilih kaum Lewi untuk apa? Untuk melayani Dia dan melayani Harun dan juga umat Israel lain. Mulai kan berarti di situ ada sekelompok orang yang melayani di dalam terkait dengan peribadatan. Seperti itu. Jadi Tuhan kalau kita lihat berarti dari perjalanan bangsa Israel itu berarti kan itu sebenarnya sudah bergerak, memang sudah dari Harun dan keturunan sebagai imam, nanti bergerak jadi ada kaum Lewi. Berarti kan memang sudah ada Tuhan siapkan bahwa akan ada yang melayani Dia di dalam kemah pertemuan untuk tempat-tempat untuk beribadah, tempat khusus untuk beribadah, hari-hari khusus. Jadi ada yang akan melayani Tuhan dan melayani umat Israel. Saya keingat di Roma. Tapi ini konsepnya itu. Secara konsep surat Roma itu kan kalau kita lihat dari awal Paulus bicara soal penghukuman, kemudian nanti ada Adam pertama, Adam kedua itu Yesus Kristus, penebusan, dan akhirnya kan setelah bicara soal bahwa kita diselamatkan dan nanti pasal 8 ada Roh Kudus beserta dengan umat Tuhan seperti itu, baru masuk pada pasal 12, sekarang persembahkan tubuhmu. Kan? Setelah kamu tahu semuanya bahwa Kristus menyelamatkan kamu, responsmu apa? Persembahkan tubuhmu. Perhatikan pasal 12 itu itu kan masih ayat pertama, ya kan? Roma 12 ayat 1 ya. 12. Tapi ayat-ayat berikut Paulus bicara soal tubuh Kristus. Bicara soal bagaimana kita melayani satu sama lain dengan karunia kita. Berarti kalau kita mau menafsirkan, berarti Paulus langsung mengkaitkan, sekarang kamu sudah diselamatkan, responsmu adalah persembahkan tubuhmu. Pertama, layani Tuhan lewat melayani sesama saudara seiman. Karena itu nanti diperkuat di 1 Korintus, ya kan? 14 memang Paulus bicara tentang karunia rohani.
Tapi Paulus bicara itu kan untuk kesatuan jemaat, untuk saling melayani satu dengan Iya. yang lain, untuk pertumbuhan. So jadi kalau bilang perintah ya iya. Waduh. Wah, jadi ya kalau misalnya setelah kita mengetahui ini ya teman-teman, jadi benar-benar yang namanya pelayanan itu tuh jadi tak terbantahkan ya. Betul. Apalagi untuk kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan ya. Jadi benar-benar kayak Tuhan kasih benar-benar runtutan tentang kenapa sih kita harus melayani. Tadi tuh penjelasannya dari Pak Riki gitu. Nah teman-teman, saya berharap teman-teman juga di rumah kalau misalnya ada yang merasa, aduh saya kelewatan. Silakan buka buku notes-nya, boleh ya dicatat gitu ya satu persatu ya gitu ya. Nah, tadi kita bicara soal kayak benar-benar konsep dasar tentang keharusan dalam melayani. Yep. Nah, kalau misalnya nih nanya sama Pak Riki juga tentang kalau gitu, maksudnya kita kalau misalnya kayak mau belajar untuk melayani gitu, tolong dong Pak kasih arahan kita tuh harus mulai belajarnya tuh seperti apa ya di dalam memiliki konsep pelayanan. Apakah memang harus ada skema tertentu dulu kah atau apa gitu? Kadang-kadang soalnya kan mungkin ada jemaat yang ngerasa, oke, Tuhan kayak aku tuh sebenarnya rindu untuk melayani tapi kayak startnya dari mana gitu. Ada aja yang bingung gitu. Soalnya ya satu hal nih Pak Riki, ini mungkin sedikit sharing aja gitu ya. Maksudnya ya saya sendiri adalah orang yang emang dari kecil tuh udah di gereja gitu. Jadi mungkin sudah sangat kenal lah dengan yang namanya pelayanan konsep dari kecil karena udah di sekolah minggu gitu. Iya, Kayak iya, ngelihat iya, oh betul. ini namanya pelayanan gitu. Tapi kan di gereja itu tidak hanya orang-orang yang seperti itu gitu. Benar-benar. Gitu. Jadi makanya mungkin ada orang yang merasa kebingungan kayak saya mau mulai melayani apa dulu nih hal step-step yang memang harus saya persiapkan. Boleh mungkin Pak Riki silakan. Gitu. Iya. Apa yang perlu dipersiapkan? Saya rasa pertama pengertian kenapa kita melayani. Oke. Kita harus sadar dulu. Karena kan kita berbagai macam motivasi nih untuk Waduh. pelayanan, ya kan? Berbagai Dan macam kita nggak motivasi tahu, untuk iya. pelayanan. Dan itu kita harus hati-hati atau kenali diri kita. Tapi saya bersyukur kalau misalkan kita tuh pengen, saya sudah mengerti tentang anugerah Tuhan, saya merasakan anugerah Tuhan itu dan saya ingin meresponi anugerah itu. Lewat apa? Apa yang Tuhan sudah berikan, saya mau kembalikan untuk dia lewat pelayanan di gereja. Nah, berarti kan suatu step yang sudah sangat baik sekali. Dengan suatu kesadaran, saya akan meresponi. Jadi kalau mungkin saya bisa menjadi suatu statement, saya akan berkata seperti ini. Itu bahwa kita itu melayani dia, karena karya pelayanan kita bagi Kristus itu tuh merupakan sebuah respons dari karya penyelamatan Kristus bagi kita. Kira-kira seperti itu. Jadi kita ngerti dulu, oh iya, saya diselamatkan oleh Kristus, maka sekarang saya berikan karya pelayanan saya bagi dia. Hal yang paling terdekat, paling simpel mana? Ya di gereja, melayani sesama tubuh Kristus, ya kan? Karena apa? Karena saya tahu, saya ngerti tentang pelayanan itu nggak cukup, saya perlu bertumbuh. Jadi kenapa saya perlu pelayanan? Karena saya juga mau bertumbuh. Itu perlu memahami juga. Bukan sekedar saya mau kasih apa yang saya bisa. Tapi terus kalau misalkan cuma kasih yang saya bisa, nanti kalau ketemu konflik dalam pelayanan ngambek, kan? Wah itu jadi mutung ntar. Waduh. Nah tapi kalau saya ngerti, saya mau bertumbuh, ya kan? Maka saya pelayanan pasti akan ada terjadi kan kelas dalam pelayanan. Kita tuh manusia, ya kan? Kita masih berjuang jatuh bangun dalam dosa, kita masih saling kata Amsal kan besi menajamkan besi, Iya. manusia menajamkan sesamanya. Kita masih saling menajamkan dalam pelayanan. Maka saya mau bertumbuh berarti akan ada potensi-potensi itu, situasi itu mungkin saya hadapi. Tapi lewat pelayanan inilah saya bertumbuh. Maka saya siapkan hati dulu. Baru kalau sudah ngerti itu, ya udah cari aja orang gereja. Saya mau pelayanan mana ya? Pasti kan ada bidang ya yang membawahi itu yang mengumpulkan orang-orang yang melayani. Ya mungkin gereja ini ada, silakan cari atau kasih tahu aja ke hamba Tuhan atau ke aktivis-aktivis lain saya pengen pelayanan, biasanya kan nanti diperlengkapi ya, seperti itu. Wah, Saya rasa itu awalnya itu. awalnya begitu ya. Tapi itu suatu hal yang benar-benar penting ya, Pak Riki ya. Dan satu hal lagi tadi Pak Riki sebutin satu kata yang bagus ya teman-teman soal bagaimana pelayanan ternyata membuat kita bertumbuh. Betul.
Jadi makanya ini sebenarnya akan membuat kita lebih menyadari bahwa pelayanan adalah bukan tentang segala sesuatu yang kita kasih ya. Mungkin kita bisa dapat sesuatu dari pelayanan ya Pak Riki. Gimana tuh? Iya. Iya. Ini bukan segala sesuatu tentang yang kita kasih, Iya. ya kan? Tetapi segala sesuatu apa yang Tuhan sudah kerjakan yang sekarang kita meresponi kembali. Jadi bukan saya kucuk-kucuk datang, saya punya, wah saya sudah tes karunia, ya kan? Yes, biasanya tuh gitu tuh. Iya kan? Tes karunia, ini karunia gua nih. Iya, dan langsung gitu Gua kan seperti emang itu. dipanggil buat kayak ginian deh gitu Pak Riki. Sudah langsung seperti itu, sudah tes karunia itu seperti itu dan saya mau melayani pokoknya saya mau pelayanan di bidang ini, seperti itu. Nah sekarang konsep itu saya datang untuk memberikan, Jadi harus tanda kutip ya, atau dalam mungkin dalam hati, ya saya dapat feedbacknya apa ini, saya dapat balikannya apa nih, gitu kan? Itu dia. Karena kita harus sadari, terkadang masalah kepribadian dalam pelayanan itu seringkali kita nggak aware. Jadi kita pribadi, ya kan, bisa saja, saya nggak mengatakan bahwa kita selalu, bisa saja ternyata kita mengambil pelayanan, sebenarnya itu adalah untuk melampiaskan atau menyalurkan sebenarnya mungkin bakat talenta kita, ya bagus lah ya. Tapi kalau ada suatu motivasi, saya dapat kembaliannya apa nih? Dapat tepuk tangan enggak? Ini ya kan? tanpa Ujian sadar enggak? atau umumnya seperti itu ya Pak Riki? Bisa tanpa sadar. Ya jadi karena kita kan masih berjuang ya itu bangun dalam dosa. Ya. Kita masih, makanya pelayanan ada untuk apa? Untuk kita dibentuk makin hari makin serupa Kristus. Seperti itu. Ya. Dalam pelayanan. Sekarang ketika kita dibentuk di situ pasti akan terima kelas, pasti akan adalah momen itu. Kalau kita pelayanan nyaman terus, Ya. saya malah bertanya-tanya. Oke. Jika pelayanan nyaman terus, maka di situ saya bertanya-tanya. Teman-teman, nyamankah? Anda harus bertanya-tanya. Jangan kita jadi yes man juga di situ. Oh, Jangan kita jadi yes man. waduh. Apapun Yes man ya? oke. Yes man artinya kan menyenangkan semua orang. Kita juga berarti nggak mau kelas di situ. Jadi karena yes man itu kan, yes man itu artinya menyenangkan semua orang. Menyenangkan semua orang. Jadi pelayanan pun ya tanpa sadar dia kebawa untuk apa? Diminta pun jadi orang puji karena apa? Dia nggak pernah nolak, belum tentu. Bisa saja dia tuh sedang menyenangkan semua orang, bukan menyenangkan Tuhan. Wah, saya Makin jadi complicated merinding. Ya, saya mendengar ini jadi merinding ya teman-teman. Karena satu hal, ya seperti yang tadi Pak Riki bilang ya, semakin dalam kita belajar tentang pelayanan, segala sesuatu yang mungkin kita anggap positif tadi, menerima pelayanan oke. Tapi ternyata itu malah satu sisi jadi jurang ya buat kita ya Pak Riki ya. Betul. Dan ya maksudnya Tuhan sebenarnya ya pada dasarnya tidak minta kita untuk maksudnya say yes untuk semua pelayanan gitu kan ya. Iya betul. Iya. Betul. Tuhan tidak minta seperti itu. Iya, Kita. Tuhan tidak minta seperti itu ya guys, itu loh. Tapi Tuhan tetap minta kita pelayanan memberikan yang terbaik yang prinsipnya kan adalah apa? Untuk saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Ya. 1 Korintus 4:12-14 bahas itulah. Itu ada beberapa bagian di ayat pasal yang ke-14 ya. Itu saya coba bacakan tuh menarik sekali dikatakan seperti ini. Dalam surat 1 Korintus 12-14. Saya ambil pasal 12 ayat 7 ya. Dikatakan seperti ini. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kata kepentingan bersama. Kemudian pasal 14 ayat 12 dikatakan seperti ini. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi kalau kita lihat segala karunia yang kita miliki, ya kan, untuk melayani, kita mengatakan saya punya karunia ini untuk melayani. Oke, pertanyaan itu untuk membangun jemaat atau untuk mencari apresiasi diri. Oke, I see. Underline kata-kata itu ya tadi ya, membangun jemaat. Karena itu Alkitab yang ngomong. Iya, bukan kita yang ngomong ya. Bukan kita yang ngomong ya guys. Jadi Alkitab yang ngomong tuh, membangun jemaat. Jadi benar-benar di sini firman Tuhan sekali lagi negesin soal membangun jemaat itu ya. Betul. In the end pelayanan adalah untuk memang membangun jemaat gitu, belajar mengasihi sesama. Jadi
kalau misalnya dalam tanda kutip, ya teman-teman kita di saat kita melayani belum tentu ada balasannya gitu ya ke kita. Ya, betul. Jadi itu mungkin kita berarti sudah sesuai dengan tujuan ya, Pak Riki ya. Iya, kita melayani jangan ngarep balasan lah. Waduh, wah oke. Tapi tidak menutup ini ya, kita kan manusia ya. Artinya gini, saya rasa kita juga ya sebagai orang yang dilayani, kan kita sama nih melayani tubuh Kristus kan untuk melayani bersama. Tapi kita juga yang dilayani, marilah kita juga mengapresiasi rekan kerja kita. Iya. Ya kan? Kita secara pribadi apresiasi juga pelayanannya dia sudah capek, ya kan? Apresiasi juga. Semua orang butuh apresiasi, semua orang butuh diterima, ya enggak? Itu manusiawi sekali seperti itu. Mari kita sendiri mengapresiasi rekan pelayanan kita. Itu pribadi. Gereja pun secara institusi perlu memikirkan hal itu. Bagaimana memberikan apresiasi, ya? Memberikan apresiasi juga bagi jemaat yang sudah melayani, aktivis-aktivis yang sudah melayani, karena tidak bisa dipungkiri bahwa dunia pelayanan itu ketika kita sudah masuk lebih dalam lagi, itu pasti akan ada momen-momen kita clash, ya kan? Ya, yang tadi ya. Untuk menyukseskan sebuah acara kegiatan, terkadang kita panitia sudah di belakang sudah clash duluan, kan? Nanti setelah acara baru minta maaf dengan yang lain, seperti itu. Kan ada hal seperti itu. Jadi mari kita juga membiasakan diri kita sendiri mengapresiasi dan kerja kita, karena kita juga butuh itu sebenarnya, nggak bisa dipungkiri kan. Balik lagi dengan tujuan yang tadi, benar-benar untuk membangun jemaat ya. Iya. Jadi kita nggak usah cari betul, tapi kita sendiri. Artinya kan saling kan, ada ketersalingan. Iya, ya kan? ada ketersalingan di sana. Bro Timmy nggak perlu minta apresiasi kan, bisa melayani. Tapi saya yang merasakan pelayanan dari bro, saya akan apresiasi. Tim, thanks ya pelayananmu hari ini ya, lu udah bantu kita jadi bawain podcast seperti itu. Thank you ya, kalau lu nggak ada lu, ini yang lain nggak mau nih seperti itu. Nah jadi kan saya yang melihat, saya mengapresiasi, ya kan? Tanpa Bro Timmy yang cari-cari gitu kan, gila gue udah capek-capek mau ini, gak ada satupun yang apresiasi. Nah itu yang bahaya dalam diri, ya kan. Jadi marilah kita ada ketersalingan satu dengan yang lain untuk saling menguatkan, saling menerima, saling mengapresiasi. Ya bukankah itu untuk kepentingan bersama juga? Ya, benar-benar. Wah, berarti kalau misalnya dibahas seperti ini teman-teman, berarti semua dari kita punya peran di dalam pelayanan. Nah, tadi kita udah bahas untuk keseluruhan jemaat nih, Pak Riki. Berarti kita sebenarnya bisa ngomong seperti ini kah, bahwa memang semua jemaat itu kan berarti memang yang sudah merasa mereka menjadi anak Tuhan, mereka harusnya melayani. Nah sekarang kalau misalnya kita ngomongnya konteksnya tentang bagaimana orang yang mengkotak-kotakan diri di dalam pelayanan tertentu. Jadi misalnya nih ada anggapan bahwa Pak Riki, katanya kan kalau misalnya pelayanan itu tidak harus tampil di atas mimbar. Saya juga sebagai jemaat itu pelayanan. Ya pelayanan aja di bawah gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak ditanya pelayanan yang di atas mimbar, apakah memang ya kita menilai pelayanan itu memang harus tipe pelayanan yang harus aktif di atas mimbar atau seperti apa? Bagaimana dengan kita yang merasa kalau misalnya duduk di bangku jemaat aja tuh udah melayani gitu? Nah, gimana tuh, Pak Riki? Kalau misalnya ada, saya masih kurang paham. Maksudnya mimbar tuh ini sebagai WL apa semua, atau mimbar tuh? Oh enggak, maksudnya lebih ke arah ini. Kan kadang-kadang kalau di gereja kan kita suka ada yang anggapan-anggapan, maksudnya kayak pasti adalah kerinduan teman-teman di sini para jemaat khusus untuk melayani di atas ya mimbar. Kalau sekarang kan karena ada podcast bisa pelayanan di bawah mimbar gitu. Tapi ada aja jemaat yang ngerasa saya tuh jadi jemaat aja dalam tanda kutip sudah melayani. Nah, kan ada tuh kita menemukan hal-hal yang serupa kayak gitu tuh. Nah, kalau menurut Pak Riki sendiri melihat ada motivasi atau pengertian seperti itu, nah bagaimana nih kita meluruskannya? Ini menarik. Saya mau tinjau dari satu kata terkait ibadah, liturgi. Liturgi itu kan artinya adalah kita mengerjakan bersama-sama. Sehingga dalam beribadah kita ambil konteks dalam ibadah ibadah bersama. Karena itu pasti pelayanan kan semuanya. Semua harus melayani, termasuk jemaat. Jadi bukan berarti kita duduk di bangku jemaat kita sebagai penonton.
Jangan dulu, ini kan Tuhan yang ngeliatin kita Iya, kan. iya, iya. Kita sedang melayani Tuhan. Jadi bukan hanya yang di bagian multimedia atau yang di sini pemusik dan sebagainya yang melayani Tuhan. Sebagai jemaat juga sebenarnya melayani Tuhan. Tapi kan kita mungkin ngomong, wah ya udah dong, saya melayani Tuhan kan jemaat. Pertanyaannya satu dulu gitu kan. Saya tanya sederhana. Waktu disuruh nyanyi kagak? Oke. Kalau kagak nyanyi ya, Iya. jangan ngomong melayani gitu kan. Oke. Jadi sekarang ketika kita pun sebagai sebaat ya kan, Iya. itu kan hal yang paling sederhana ya dalam ibadah. Hmm. Kalau kita sendiri melayani Tuhan, itu hal yang dikomando kan, mari kita muliakan Tuhan, kita menyanyi. Itu kan banyak komando-komando ya dari Iya. WL seperti itu. Iya, iya. Sekarang kita yang duduk di kursi jemaat, kita bilang kan sebagai jemaat saya melayani Tuhan juga dengan beribadah di sini. Pertanyaannya, hal yang simpel itu, waktu disuruh doa kita doa bener enggak? Waktu disuruh nyanyi kita nyanyi enggak, ya kan? Seperti itu. Atau jangan kita keluar masuk, ada bawa handphone semuanya seperti ada hal yang harus kita urus. Pelayanan seperti apa yang kita maksudkan kalau gitu dan kita mengatakan saya sudah melayani kok sebagai duduk di jemaat. Karena yang namanya kita beribadah, kita sedang berliturgi. Sedang mengerjakan bersama-sama sebuah pelayanan untuk Tuhan. Seperti itu. Jadi betul, enggak salah kita mengatakan, kan saya sebagai jemaat aja, kan saya sudah melayani nih duduk di kursi jemaat. Pertanyaannya simpel, kalau gitu waktu kita di kursi jemaat, ya kan, sudah situ, setiap bagian ibadah, ruang-ruang ibadah yang ada, ya, komando-komando yang diberikan oleh WL, itu dilakukan nggak dengan benar, ya kan? Kalau enggak, jadi kamu ngomong itu sudah melayani itu apa? Ya, definisimu apa gitu seperti itu? Atau jangan-jangan itu sebenarnya cuman bahasa yang ingin mengatakan, gua nggak mau jangan suruh-suruh dah, gak pengen ibadah aja seperti itu. Kata menikmati pun itu sendiri tuh semua kita harus menikmati ibadah. Nah cuma kan seringkali katakan, saya pengen duduk, saya pengen menikmati ibadah aja dulu, saya nggak pengen megang apa-apa, pengen menikmati ibadah. Ya pun kita menikmati ibadah di dalam tempat duduk, tapi kita sedang melayani Tuhan. Iya. Kita sedang melayani Tuhan, jadi ketika komando-komando diberikan, ya lakukan. Kita lakukan nggak itu? Seperti itu. I see. Kalau enggak, ya ngapain kita ngomong sudah melayani? Wow. Itu hal yang paling simpel ya. Wah. Ya, jadi teman-teman, mungkin ada sebagian kita yang tertampar, karena saya juga tadi kaget. Tapi maksudnya itu adalah pertanyaan yang tadi penting banget ya, teman-teman, untuk kita sama-sama berpikir ya. Bahkan di dalam posisi kita sebagai jemaat pun, ternyata kita melayani Tuhan. Dan ya kita patut mempertanyakan hal itu juga ya Pak ya. Iya. Maksudnya ketika mungkin di dalam kondisi di mana kayaknya apakah kita juga terlibat aktif pada saat ada segmen kebaktian bersama-sama gitu ya Pak ya. Betul. Waduh. Ada yang mulai tertampar guys. Wah oke. Nah kalau misalnya nih mungkin pengen nanya Pak Riki juga nih. Kalau misalnya sebenarnya kita melihat konteks itu sebenarnya nggak bisa itu. Kita melihat, maksudnya ya bagaimana cara, memang apakah jemaat kita nih yang para pengurus tuh melihat memang ini nih nggak bisa gitu, ataupun dia tuh sebenarnya semua jemaat itu bisa melakukan pelayanan, tapi memang ada yang nggak bisa aja, atau Iya. Ya gitu deh. Kadang-kadang kan ada kan ya ngerti. dilema-dilema Betul, seperti betul, itu tuh. seperti itu, ya. Maksudnya itu suatu hal yang, saya nggak bisa pelayanan. Maksudnya kadang-kadang kita sebagai litur, nggak bisa pelayanan. Jadi gimana nih kayak gitu tuh? Iya. Bagaimana kita melihat itu? Saya enggak percaya kita enggak bisa pelayanan. Oke. Karena ya balik dari awal kita memang didesain untuk melayani kok. Melayani Tuhan ya. Itu secara umum tapi secara spesifik juga kalau kita sudah percaya Tuhan, percaya Kristus, kan kita jadi tubuh Kristus. Betul ya? Dan kata firman, Roh Kudus ada pada kita, ya kan? Roh Kudus ada berarti karunia Roh ada dong. Ya kan ada Dia pemberi karunia Roh. Iya. Yang memperlengkapi kita untuk melayani, kan Roh Kudus. Jadi kalau kita ada Roh Kudus, pasti kita ada karunia untuk melayani Tuhan melalui pelayanan bagi jemaatnya. Kalau kita bilang saya nggak bisa apa-apa, nggak punya karunia pelayanan,
Sama saya kita mengatakan kita nggak punya Roh Kudus. Oh, Kalau nggak punya Roh Kudus artinya, nah, waduh, iya juga ya. Agak ngeri ya, ini bahaya sekali loh teman-teman pembahasan ini nih. Karena Oke. Roh Kudus memperlengkapi kita untuk saling melayani satu dengan yang lain, sesama tubuh Kristus, dan dia adalah kepala kan, Kristus Ya. adalah kepala. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, kita mengatakan saya adalah murid Kristus, yang otomatis berarti kan kita mengatakan ya Roh Kudus ada pada diri saya, pada diri kita, ya kan? Berarti otomatis Roh Kudus ada, ya pasti ada karunia Roh, sekalipun mungkin cuma satu. Tapi nggak mungkin nggak ada. Ya, soal kita menemukan atau enggak itu urusan lain, tapi jangan bilang nggak ada, ya kan? Pasti ada pelayanan, pasti ada karunia Roh yang dipercayakan pada kita untuk bisa kita pakai bagi pelayanan jemaat, kepentingan bersama seperti itu. Pasti ada. Nah, tapi kalau misalnya kita mengatakan, aduh, jangan deh saya nggak bisa melayani, ya kan? Aduh, saya nggak punya talenta, nggak punya ini, nggak bisa itu. Nah, ini yang saya bilang salah satu mungkin kita perlu sadari juga. Jangan-jangan ini ada kita misalkan ya. Kita minder, ya, kita malu seperti itu. Betul kita bisa ada hal seperti itu. Tapi kalau terus-terusan kita begitu terus, saya pengen ngomong, minder itu dosa loh. Gini, kok bisa? Iya. Adam dan Hawa, waktu mereka jatuh ke dalam dosa seperti itu ya, apa sih yang mereka inginkan pertama? Mereka mau makan buah pohon berjahat karena mereka, kalau kita mengatakan mereka ingin mengerti mana yang baik dan yang jahat kan seperti itu. Yeah. Tapi kan lebih spesifik sebenarnya adalah ingin menentukan mana yang baik dan yang jahat seperti Tuhan bisa. Yeah. Itu kan berarti sombong gitu kan, kesombongan. Setelah mereka makan buah pengetahuan baik jahat itu, mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang, kalian di mana? Mereka bilang, sedang bilang, ketika kami mendengar langkah kamu, kami takut. Dari yang superior, sombong, sekarang jadi inferior sekali. Malu, takut, gak bisa apa-apa seperti itu. Seringkali saya lihat, ini kan berarti sebenarnya dua dosa. Superior itu adalah tingkatan tertinggi dari inferior. Oh, iya. Inferior itu minder, malu, takut, apa semua. Itu tingkatan terendah daripada superior, sombong seperti itu. Nah sekarang masuk dalam pelayanan. Ketika kita mengatakan, saya nggak bisa, saya minder. Mungkin tidak digunakan dengan istilah minder ya, tapi sebenarnya itu yang dirasakan. Nah seringkali yang kita rasa seperti ini, kita paling nggak suka orang sombong, betul ya? So, Yes. kita, apa sih sombong ini? Ya. Saya mau melayani, saya bisa nih semua. Kita malah, apa sih lu? Apa sih lu? Iya, Ngeselin gitu kan? Iya. Kalau bisa yang kasih dia dulu, biarin dia bertobat dulu gitu. Tapi dia ada orang yang minder itu, kita datang, nggak apa-apa. Kalau kamu pasti bisa kok, kamu bisa. Kita lupa. Ini kalau begini terus, ini nggak ada bedanya. Ya kan? Nggak ada bedanya dengan orang yang sombong, cuma saya bilang itu tingkatan terendah daripada superior, itu inferior. Orang yang minder terus-terusan seperti itu. Karena apa? Dia tidak melihat dirinya sebagaimana Tuhan melihat dia. Tuhan lihat kita, Tuhan mempercayakan karunia Roh pada kita untuk digunakan bagi kepentingan jemaat, tubuh Kristus. Kalau kita tidak pernah mau menggunakan itu cuma dengan alasan saya nggak bisa, aduh kayaknya nggak bisa deh, gitu terus. Apa bedanya dengan lu orang sombong? Nggak ada, lu sama aja berarti kayak gitu. Ya, lu cuma sombong yang tingkatan terendah. Waduh. Seperti itu. Jadi saya nggak percaya kalau bilang kita nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Dan kita juga harus bijak kalau orang ngomong terus nggak bisa. Jangan juga terus-terusan. Oh nggak apa-apa. Mungkin sesekali perlu digas kali ya. Digas. Lu tahu nggak? Lu gitu terus, lu kayak gitu terus, lu juga dosa loh. Waduh. Ayo lu. Karena kamu tidak melihat sebagaimana Tuhan melihat dirimu, kemampuan dirimu. Tuhan memberikan itu. Soal ditemukan atau enggaknya, karena kita itu soal lain kan. Tapi bukan kita nggak bisa apa-apa. Punya itu. Cuman mungkin perlu bantuan orang lain ya kan. Yang melihat, enggak lah lu bisa. Gue lihat lu orang senang datang ngobrol sama lu. Ngobrol ini. Jangan-jangan lu punya karunia untuk menasihati, mendengarkan, ya kan? Ya kan orang lagi down, mungkin lu bisa punya karunia untuk menguatkan. Lu bisa kali jadi tim pembesukan seperti itu. Bisa jadi kan? Oh iya ya. Ya juga ya seperti itu.
boleh deh, kayak gitu. Oke. Jadi saya lihat kemampuan kita melayani itu relate juga sebenarnya dengan kepribadian kita. Kemampuan kepribadian kita seperti itu. Iya. Jadi teman-teman, saat ini kalian ada di tingkatan tertinggi atau terendah? Salah ya? Aduh. Oke. Nah, Pak, kita masuk ke dalam pokok pembahasan terakhir nih. Oke. Nah, kadang-kadang ada nih ya orang-orang yang sudah merasa firm banget dan mereka bisa state kayak gini. Kalau misalnya ditawarin pelayanan, saya sepertinya tidak terpanggil untuk pelayanan itu. Nah, terus ada yang merasa, wah saya terpanggil untuk pelayanan ini banget nih. Nah, bagaimana tuh, Pak Riki tentang gitu? Karena kita temukan di gereja ya kita menemukan tadi ada yang sangat-sangat superior, ada yang sangat minder. Tapi satu sisi kita menemukan yang benar-benar sangat firm sekali, gitu. Iya. Pak, di tahun pelayanan ini atau Bu di tahun pelayanan ini, aduh maaf, saya tidak terpanggil untuk pelayanan itu gitu. Nah sekarang bagaimana tuh kita melihat hal-hal seperti itu tuh, Pak Riki tuh. Nah, Iya. Pertama kalau yang sangat merasa terpanggil, sangat merasa terpanggil, semuanya terpanggil. Iya. Yang pertama bersyukur lah ya mau melayanan. Yes, ya. Cuman yang karena kedua, mereka, betul. Cuman yang kedua kan perlu orang-orang sekitar juga, ya rekan-rekan kerja yang melihat dia mampu atau enggak, ya kan? Memang dia bisa atau enggak, atau yang cuma pengen aja gitu kan? Ya lebih baik diarahin mana yang dia bisa seperti itu. Wah, saya pengen jadi singer, ya kan? Tapi ketika dia nyanyi, jemaat tersiksa. Oke. Ya udah, jangan memaksakan diri kita. Mungkin kita bukan talentanya kemampuan jadi singers ya. Tapi saya tahu nih apa bikin ruangan tuh estetik. Iya. Oh jangan-jangan kamu memang jago dekor. Mungkin event-event tertentu kamu bisa dekor seperti itu kan. Ya sudah di situ bagus kan seperti itu. Jadi kita sendiri perlu belajar hati-hati juga dengan diri kita. Jangan semua tuh kita pengen. Karena nggak ada tuh kita bisa semuanya ya kan melayani. Tapi mari kita coba cari pelayanan yang memang cocok untuk kita, pas untuk kita, lakukan sekuat tenaga. Taunya dari mana? Bisa aja, tanya aja. Hal yang paling terdekat itu tanya orang sekitar yang kenal kita. Kita jagonya apa, kita bisanya apa, mampunya apa, bagusnya apa. Orang-orang lain yang bisa berikan penilaian seperti itu. Ya kan? Mereka bisa usulkan pelayanannya apa. Nah itu. Nah tapi akan ada orang juga yang kayaknya saya nggak terpanggil ini. Semua nggak terpanggil. Ya kok nggak terpanggil itu artinya apa gitu kan? Nah, saya tuh mikir gini. Ada ketika saya mikir, ketika orang termasuk yang ini ya, artinya pikir, aduh saya nggak pengen melayani gitu kan. Terus kadang muncul istilah tuh kata harus tadi kayak di awal tuh. Emang harus pelayanan, ya? Saya bisa melayani di mana aja kok, nggak harus di gereja gitu kan. Aduh saya nggak terpanggil pelayanan ini dan itu seperti itu. Saya mikirnya ketika orang bertanya soal pelayanan, saya coba mikir-mikir, kayaknya ini hanya saya pikir-pikir, saya mungkin membagi dalam 3 kategori orang ya, 3 kategori orang. Yang pertama ada orang bertanya tentang pelayanan karena mereka mungkin petobat baru yang sedang kiat ingin melayani ya kan? Kasih mula-mula. Iya, pengen melayani gitu. Jadi mereka pengen tahu tentang pelayanan, betul. Ya, pengen tahu tentang pelayanan. Dan ada juga orang yang memang dari dulu pengen melayani terus, memang giat terus untuk melayani ya. Jadi ini orang-orang yang punya hati, wah ingin melayani. Ya, pengen melayani. Dan orang petobat baru ini dia bertanya, apa sih yang dibutuhkan pelayanan gitu kan? Kenapa harus melayani apa itu? Pengen tahu, dia pengen terlibat ya seperti itu. Nah bagus lah ya orang-orang ini. Tapi ada kelompok lain orang-orang yang mereka mulai mungkin pernah pelayanan. Pernah pelayanan dan sekarang ketika diminta mulai kayaknya nggak terpanggil deh ya. Mungkin mulai berkata seperti itu, mulai menjauh. Kenapa ya seperti itu? Jangan-jangan mereka selama ini mereka merasa lelah dalam pelayanan. Nah itu yang kita seringkali nggak aware. Kita jangan-jangan selama ini beban mereka memang sudah berat. Terlalu banyak pelayanan, itu kan sudah overload. Teman-teman kita tuh semua punya margin. Kita semua punya margin Kita dalam pelayanan. Kita buka
Windows buka Word ya, Microsoft Word. Word itu kan buka pasti kan ada garis margin ya, Betul. pembatas seperti itu kan. Iya. Margin itu apa? Margin itu untuk memperlihatkan kalau masih di dalam kotak, di dalam margin itu kalau kita ketik situ itu masih indah, ya kan? Tapi bisa nggak ini garis margin kita tarik ke sudut tepi? Bisa aja, masih bisa. aja. Dan kita masih bisa ketik di situ kan? Iya. Ketik. Tapi bayangkan kalau kita ketik-ketik itu sampai di garis terakhir gitu kan? Garis terakhir, maka nggak akan ada indah lagi. Yang ada tuh overload, lihat catatan yang terlalu Kata-katanya sumpah benar-benar sekali, iya banyak compact sekali. banget ya. Jadi fungsi margin itu adalah kan ada ruang kosong di pinggir Iya, itu ya. iya. Fungsi margin ini fungsi nafas. Ya. Jadi untuk menyeimbangkan secara estetik kita juga bisa melihat tulisan itu indah ya karena ada margin semuanya itu enak mata memandang seperti itu. Kita pun punya margin gitu kan. Jangan overload dalam pelayanan. Ketika overload itu orang lain juga mungkin lihat kita terlalu overload, kasihan. Diri kita juga overload, nanti kita jadi blenek pelayanan. Akhirnya capek. Dan Iya. ketika capek, suntuk sudah enek pelayanan. Oh kayaknya saya nggak terpanggil, nah itu udah bahasa halus, Oh, ya iya. kan? Kayaknya saya nggak terpanggil, padahal Muntah. malas, iya. Padahal udah Malas muntah ya. capek. Saya pelayanan di luar aja, ya pelayanan. Saya bisa iya. kan pelayanan di kantor apa semua. Nah tapi kalau ini, kalau tipikal orang seperti ini, saya rasa yang mungkin perlu aware gereja, Iya. ya perlu lihat. Jangan-jangan ini yang diminta pelayanan orang-orang ini terus. Kita sini sebutnya 4L ya guys. Tapi Lu lagi, lu iya, lagi. lu lagi. Tapi biasanya gitu ya. Nah, tapi Ya. kita perlu aware rasanya tentang margin itu Iya, seperti iya. itu. Jadi jangan-jangan kelompok ini yang mengatakan apa? Saya tidak terpanggil. Kayaknya saya nggak terpanggil untuk itu. Saya khawatir mereka bukannya nggak mau pelayanan, tapi lagi capek. Dan berarti menurut saya masukan adalah gereja atau bidang yang membidang itu harus memikirkan kesehatan mental, kesehatan psikis juga mereka dalam melayani seperti itu. Para pelayan ya, Yeah. para aktivis, para pelayan. Sehingga ketika diminta pelayan mereka tahu yang mana yang mereka pelayanan, bagian pelayanan dan bukan keluar kata-kata kayaknya bukan itu deh. Yeah. Ya. Kecuali mereka sadar oh ini memang bukan bidang saya, tapi kalau ada bidang saya mau pelayanan. Yes. Nah itu kan lain ya. Iya. Itu berarti dia memang tahu, waduh lu minta gue dekorasi, jujur gue nggak punya sense of aesthetic. Iya. Saya nggak bisa, gitu kan. Saya nggak bisa seperti itu. Tapi kalau lu suruh bantu hitung persembahan saya mau. Iya, Jago saya selalu itu seperti itu. Misalkan itu, kan dia bukan nggak mau nolak semua, tapi dia tahu yang mana yang dia bisa. Tapi kalau nggak bisa, nah itu perlu Ada lihat something ya di juga, belakang. ya. Karena kita nggak bisa menyalahkan orang, misalkan dia seperti itu kita salahin, lu dasar diminta pelayan nggak mau. Mungkin dia nggak ngomong gitu, tapi dia cuma ngomong kayaknya yang lain dulu deh, kayaknya bukan bagian gua deh, bukan bidang gua deh, seperti itu. Nah itu kan bahasa yang keluar, Iya. nggak tahu apa yang dalam, jangan-jangan pengen mengatakan, gila capek banget tau, gue capek banget pelayanan, udahlah gue rest dulu lah sekarang seperti itu. Nah saya rasa artinya saya nggak pengen langsung mengatakan orang ini salah, Iya. kita juga perlu evaluasi, Iya. yang membidangi perlu mengevaluasi bagaimana semuanya itu sehingga kita bisa melayani dengan lebih baik lagi, maksimal lagi. Betul. Atau yang kelompok yang ketiga, ini memang orang nggak pernah pengen pelayanan sebenarnya gitu kan, cuma banyak aja alasannya gitu kan. Oke. Dia memang nggak pengen pelayanan, dia cuma dia belum disentuh lah oleh Tuhan gitu ya. Jadi it's okay, lu cuma mau datang, mau duduk beribadah, ya cuma mau menikmati ya ibadah, ya udah mungkin belum waktunya Tuhan sentuh ya hatimu, dan berharap someday ketika kamu mungkin ada event tertentu, kamu bisa disentuh oleh Tuhan dan kamu mau memberikan dirimu menjadi seperti orang yang pertama. Waduh saya ini tersentuh Tuhan dan saya ingin melayani sekarang. Nah berharap seperti itu. Berharap mereka bisa mendapatkan inspirasi dari poin-poin yang tadi kita Iya. bahas dari di awal ya. Betul. Wah luar biasa ya ini teman-teman, hari ini banyak banget dapat inspirasi nih dari Iya. Pak Riki. Wah tidak terasa ternyata kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini Pak Riki.
Mungkin kalau misalnya nih kita tadi udah bahas banyak banget tentang kayak pelayanan harus. Nah kalau misalnya Pak Riki boleh menutup di dalam satu kalimat, boleh tuh silakan Pak Riki. Oke, sebelum saya tutup saya bacakan satu ayat ya. Satu ayat saya ambil dari 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 1 Petrus 4 ayat 10. Berkata seperti ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita melayani karena kita adalah pengurus dari kasih karunia Allah yang dipercayakan pada kita. Dan kita layani seorang akan yang lain. Tempat yang paling bisa terjangkau ya di gereja dalam melayani, ya kan? Jadi jangan tolak pelayanan, mari kita layani bersama. Saya menutup dengan satu kalimat atau kata-kata mungkin seperti ini. Ketika saya memikirkan pelayanan, saya mengatakan pelayanan itu sebuah kehormatan. Pelayanan sebuah kehormatan. Tuhan percayakan pelayanan kita. Itu harusnya kita mengatakan, siap komandan. Sebuah kehormatan bisa melayani Kristus Raja kita, ya kan? Sebuah kehormatan. Jadi selagi kesempatan itu masih diberikan pada kita, ingat, pelayanan adalah sebuah kehormatan, bukan keharusan. Saya mulai memilih melihat seperti itu. Oke, itu kira-kira. Oke, wah teman-teman, luar biasa ya, hari ini kita sama-sama bersyukur. Tuhan boleh panggil Pak Riki di sini, kita sama-sama belajar tentang apa itu arti pelayanan. Nah teman-teman, berharap juga teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga bisa punya respon sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Riki. Ketika Tuhan manggil, ayo pelayanan, siap komandan. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Nah teman-teman YOC, jangan lupa untuk follow Instagram kita di Youth GKBJ SMH, YOUTH GKBJ SMH. Di situ akan ada banyak artikel-artikel menarik dan juga pengumuman terbaru tentang WOC. Jadi teman-teman bisa cek tuh update soal YOC di situ. Terus jangan lupa dengerin podcast YOC, ketik Poyo di Spotify ya. Teman-teman juga bisa tahu podcast-podcast apa aja yang pernah kita lakukan. Jadi jangan sampai lewatkan ya teman-teman.